Halo, assalamualaikum rekan-rekan pendengar semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas tentang perkembangan network yang terus berlanjut dan terus berkembang di seluruh dunia. Baik informasi yang offline atau online selalu ramai setiap hari dalam mengikuti project network ini menuju jaringan utama dibuka rekan-rekan. Baik narasi, argumentasi dan lain sebagainya setiap hari terus bermunculan tentang network ini rekan-rekan. Tapi sebelum kita membahas dan mengevaluasi tentang perjalanan network ini dan yang sudah mendekati jaringan utama dibuka, kita ucapkan syukur dulu pada Yang Kuasa, di mana kita selalu diberikan berkah, sehat, selamat oleh Yang Kuasa. Semoga rekan-rekan pendengar semuanya yang ada di seluruh dunia selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Yang Kuasa. Amin. Dan tidak lupa untuk core team, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rahmat oleh Yang Kuasa, bahwasanya dalam mengemban tanggung jawab yang besar supaya proyek yang besar ini bisa sukses, core team selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin. Karena mempunyai tanggung jawab yang besar untuk pionir-pionir yang ada di seluruh dunia ya. Jadi core team kita doakan yang baik-baik, core team kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, berkah, rahmat, dan selalu dalam lindungannya, supaya proyek ini bisa sukses sesuai dengan harapan dan keinginan kita semuanya rekan-rekan. Dan hari ini kita membahas tentang banyaknya argumen, banyaknya pertanyaan tentang kapan open market akan dilakukan, dibuka, dimulai, dan juga berapa nilai koin P nanti ketika nanti jaringan utama dimulai rekan-rekan. Yang jelas kuartal pertama tahun 2025 memang diawali bulan Januari sampai Maret rekan-rekan. Tapi di sini yang perlu kita teliti, target core team itu adalah sesegera mungkin atau secepat mungkin bisa dilaksanakannya open mainnet, atau sesegera mungkin supaya jaringan utama ini bisa dibuka rekan-rekan. Ketika nanti tanggal 31 Januari sudah ditetapkan sebagai akhir dari proses KYC atau migrasi, di sini yang jelas core team mempunyai statement yang sangat gamblang. Meskipun ada statement tanggal 31 Januari adalah akhir dari perpanjangan waktu untuk KYC ya, di sini ada perkataan sesegera mungkin. Boleh dikatakan bisa menunggu tanggal 31, setelah tanggal 31 Januari atau sebelum tanggal 31 Januari. Jadi di saat target sudah terpenuhi di awal Januari, bisa juga dilakukan open mainnet atau jaringan utama dimulai sambil menunggu migrasi koin kepada pionir-pionir yang lain. Bisa juga dilakukan jaringan utama atau open mainnet setelah tanggal 31 Januari atau di bulan Februari atau setelahnya, ketika selesai atau menunggu selesainya target tanggal 31 Januari. Tapi yang paling penting di sini rekan-rekan ya, perkataan dari core team kalau kita mengutip ada dua hal. Yang pertama, ingin sesegera mungkin melakukan open mainnet. Yang kedua, masih sayang kepada pionir-pionir yang belum bermigrasi koinnya. Jadi banyak pionir yang masih belum bermigrasi koinnya, core team sayang kepada mereka dan kalau bisa tidak ditinggalkan. Tapi di sini kalau kita lihat, kalau menunggu pionir yang lain untuk bermigrasi semuanya mungkin memerlukan waktu yang agak lama rekan-rekan. Tapi kalau kita bertendensi kepada target, core team adalah seorang profesor yang bertanggung jawab dan juga sangat jelas identitas, juga status, juga apa ya, katakanlah semuanya ya jelas ya, mulai dari status pernikahan, keluarga, dan juga status pendidikan dan juga sejarah historinya. Di sini
pasti akan menepati janji atau akan menepati statementnya. Kalau memang nanti di saat target sudah terpenuhi, saya rasa Kortim akan melakukan pembukaan jaringan utama rekan-rekan, sambil menunggu selesainya para pionir yang lain yang belum selesai migrasi. Jadi di sini kalau analisa saya pribadi, dan juga ada juga sih teman yang lain juga menganalisa juga sama sebenarnya. Ketika nanti jaringan utama ini dibuka, mungkin tidak menunggu selesainya pionir-pionir yang lain untuk bermigrasi rekan-rekan. Karena apa? Karena target sudah terpenuhi. 10 juta koin yang migrasi ke pionir yang ada di seluruh dunia. Itu sudah komitmen ya. Karena target 15 juta KYC sudah terpenuhi, 10 juta migrasi sudah terpenuhi, marketplace sudah terpenuhi, otomatis tidak ada alasan Kortim untuk menunda open mainnet atau menunda jaringan utama dimulai. Meskipun sebelum tanggal 31 Januari nanti target sudah terpenuhi, saya rasa Kortim akan melakukan pembukaan jaringan utama rekan-rekan. Karena apa? Target sudah terpenuhi. Itu yang jelas analisa saya sendiri dan juga rekan saya yang lain. Jadi di situ ya rekan-rekan ya. Pastinya akan dilakukan jaringan utama akan dibuka oleh Kortim ketika target sudah terpenuhi. Disinilah letak tanggung jawab seorang profesor yang boleh dikatakan seorang pencipta koin atau proyek yang sebesar ini untuk memberikan kejelasan dan juga memberikan statementnya atau mempertanggungjawabkan statementnya kepada pionir yang ada di seluruh dunia. Jadi ketika target sudah terpenuhi di awal Januari atau sebelum tanggal 31 Januari, meskipun ada kata-kata perpanjangan untuk yang belum bermigrasi dan yang KYC ya, itu pasti Kortim akan melakukan pembukaan jaringan utama sambil menunggu selesainya yang belum bermigrasi atau yang KYC. Karena target sudah terpenuhi sesuai dengan statementnya 15 juta, 10 juta dan 100 di APPS. Kalau sudah terpenuhi semuanya 15 juta, 100 koin 10 juta koin yang bermigrasi dan 100 di APPS yang bermigrasi tidak melakukan open mainnet atau jaringan utama tidak dimulai, berarti Kortim kan tidak sesuai dengan statementnya rekan-rekan ya. Jadi tidak menunggu selesainya pionir bermigrasi koinnya karena target sudah terpenuhi tadi rekan-rekan. Itu ya yang pertama ya, poinnya kalau analisa saya dengan rekan-rekan saya, yang jelas open mainnet akan dilakukan ketika target sudah terpenuhi 15 juta KYC, 10 juta koin yang migrasi dan 10 di APPS, sambil menunggu yang lainnya selesai atau batas waktu tanggal 31 Januari selesai. Itu saya rasa di situ letaknya. Yang kedua, masalah nilai. Yang masalah nilai ini yang jelas akan dilakukan sesuai dengan data yang ada di blockchain. Data yang ada di blockchain itu adalah suatu simpanan yang valid atau suatu file yang tidak bisa diduplikat atau dipalsukan, karena itu betul-betul real dari hasil barter para pionir yang ada di seluruh dunia, dan juga simpanan file yang betul-betul valid dari blockchain untuk data sebagai acuan nilai kepada koin Pi, kan? Entah itu nilai GCV, entah itu tidak GCV, tapi yang jelas nilai yang tersimpan di dalam blockchain itu adalah acuan pokok atau acuan utama dalam menentukan nilai. Jadi yang menentukan nilai itu adalah algoritma dan juga file barternya para pionir yang ada di seluruh dunia itu tersimpan di situ. Itu acuan yang utama, kan? Jadi nilai akan ditentukan sesuai dengan data. Jadi di situ ya, nilai koin Pi, berapa nilai untuk koin Pi
itu akan ditentukan sesuai dengan data yang ada di blockchain. Itu rekan-rekan ya. Jelas di sini yang pertama, nilai ditentukan oleh data yang ada di blockchain sebagai bahan acuan yang utama. Terus yang ketiga, kesimpulan dari informasi yang kita bahas hari ini, kapan open mainnet akan dilakukan dan berapa nilai yang akan ditetapkan oleh core team. Open mainnet, kalau saya simpulkan dengan rekan-rekan saya, akan dilakukan ketika target sudah terpenuhi, rekan-rekan. Misalkan targetnya terpenuhi tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 5 di bulan Januari, maka di bulan itu, di tanggal itu, core team akan membuka jaringan utama. Meskipun deadline diperpanjang tanggal 31 Januari untuk migrasi atau KYC. Tapi yang jelas, kalau target sudah terpenuhi, core team pasti akan membuka jaringan utama. Karena sesuai dengan statement dan target dari core team sendiri, rekan-rekan. 15 juta KYC, 10 juta yang migrasi, dan juga 100 di APPS yang sudah ready di buy browser. Yang kedua, nilai CoinP pasti tinggi. Karena apa? Sesuai data di blockchain, itu adalah data yang utama untuk acuan menentukan nilai atau penentu nilai pada CoinP. Entah itu sesuai dengan nilai GCV atau tidak sesuai dengan nilai GCV, tapi yang jelas data yang ada di blockchain itu adalah acuan pokok untuk menentukan nilai pada CoinP. Oke, rekan-rekan, kita berdoa saja semoga open mainnet ini akan segera dibuka oleh core team sesegera mungkin dan secepat mungkin. Ketika target sudah terpenuhi, saya yakin secepatnya juga open mainnet akan dibuka oleh core team. Meskipun tanggal 31 Januari target deadline terakhir migrasi atau KYC, tapi ketika target sudah terpenuhi di awal Januari, pasti core team akan membuka jaringan utama sesuai dengan statement dan target yang core team tentukan sendiri. 15 juta KYC, 10 juta migrasi, dan 100 di APPS. Nilai pasti akan ditentukan sesuai dengan data yang ada di blockchain sebagai acuan utama. Seperti itu rekan-rekan informasi hari ini. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam itu Project Paint Network. Kita berdoa saja secepat mungkin, sesegera mungkin jaringan utama dimulai. Kalau bisa di awal Januari open mainnet akan dimulai dan dibuka oleh core team. Karena statement dari core team, target dari core team akan tercapai dan akan segera dilaksanakan ketika semua apa yang dilakukan oleh core team sesuai dengan statementnya. Seperti itu rekan-rekan ya. Tidak mungkin core team akan menyalahi aturan atau menyalahi statementnya untuk menunda open mainnet lagi ketika target sudah terpenuhi. Jadi kesimpulannya seperti itu, target sudah terpenuhi berarti open mainnet juga akan dimulai atau segera dimulai. Nilai sebagai acuannya adalah blockchain, data yang tersimpan di blockchain. Nilai yang tertinggi, nilai yang terbanyak, dan transaksi yang paling banyak itulah sebagai acuan nilai untuk CoinP. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekanku semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.